Kenapa feodalisme masih terasa di Indonesia modern? Jejak sejarah yang belum hilang. Bayangkan, kamu hidup di sebuah desa yang subur. Kamu bekerja keras di sawah, dari pagi hingga malam, tapi hasil panenmu, sebagian besar harus diserahkan kepada tuan tanah. Kamu hanya mendapat sisa, sekadar untuk bertahan hidup. Lalu suatu hari, kamu menyadari bahwa tanah tempatmu bekerja, bukan milikmu sendiri. Kamu hanyalah bagian dari sistem besar yang membuat sebagian kecil orang berkuasa, sementara jutaan lainnya tetap miskin dan tunduk. Teman-teman, inilah bayangan dari feodalisme, sebuah sistem sosial dan politik yang telah mengakar begitu dalam di Nusantara. Bahkan jejaknya, masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah sejarah lengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini, supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah sejarah yang jarang diungkap, dengan gaya bercerita yang menghidupkan kembali masa lalu. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Menelusuri jejak feodalisme di Indonesia, dari masa kerajaan, penjajahan, hingga zaman modern yang ternyata masih menyisakan aroma feodal di berbagai lini kehidupan. Bagian 1. Akar feodalisme, dari masa kerajaan Nusantara. Feodalisme bukan istilah asli dari Nusantara. Kata ini berasal dari sistem Eropa abad pertengahan, di mana raja memberikan tanah kepada bangsawan, dan rakyat wajib bekerja serta membayar upeti kepada mereka. Namun, meskipun berbeda budaya, konsep yang mirip telah lama tumbuh di tanah kita. Di masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram, Sriwijaya, hingga Bali kuno, sistem sosialnya sudah berlapis-lapis. Di puncak piramida, ada raja dan bangsawan, yang dianggap punya wahyu atau kekuasaan sakral dari langit. Di bawah mereka ada para prajurit, pejabat, pendeta, dan abdi dalem. Lalu paling bawah, rakyat jelata, petani, dan budak. Di masa Majapahit, misalnya, dikenal sistem tanah sima, tanah yang diberikan raja kepada pejabat atau keluarga kerajaan sebagai bentuk penghargaan. Rakyat yang tinggal di tanah itu harus membayar upeti atau memberi hasil panen kepada penguasa tanah. Walau bentuknya tampak rapi, hakikatnya rakyat tetap tidak bebas, tanah bukan milik mereka, dan hidup mereka bergantung pada kemurahan sang penguasa. Begitulah, feodalisme berakar dari hubungan kekuasaan dan ketergantungan. Rakyat tunduk, karena mereka yakin raja adalah bayangan dewa di bumi. Sementara bangsawan menjaga statusnya dengan garis keturunan, simbol kebangsawanan, dan ritual yang memisahkan mereka dari rakyat biasa. Bagian 2. Dari feodal ke kolonial, sistem yang berubah wajah. Ketika Belanda datang pada abad ke-17, sistem ini tidak langsung hilang. Justru, Belanda memanfaatkannya. VOC dan kemudian pemerintah kolonial memahami satu hal penting. Rakyat Nusantara lebih mudah diatur melalui para bangsawan lokal. Maka mereka tidak menghancurkan struktur lama, tapi memakainya sebagai alat kekuasaan baru. Para bupati, adipati, dan raja lokal tetap dibiarkan memerintah, tapi sekarang mereka bekerja untuk kepentingan kolonial. Dalam sistem indirect rule, Belanda memberi kekuasaan administratif kepada bangsawan pribumi untuk mengatur rakyat, dengan syarat hasilnya harus disetor ke pemerintah kolonial. Rakyat bekerja di ladang, tapi hasil panen dikirim ke Eropa. Upeti tetap ada, hanya penerimanya berganti dari raja ke pejabat kolonial. Dan para bangsawan yang setia kepada Belanda justru makin kaya dan berkuasa. Inilah titik penting, feodalisme Nusantara bertransformasi dari sistem kerajaan menjadi alat penjajahan. Rakyat tetap di bawah, sementara struktur sosial lama tetap hidup, hanya saja kini digunakan untuk mengukuhkan dominasi asing. Bagian 3. Rakyat di bawah cengkraman sistem. Mari kita tengok kehidupan rakyat di masa itu. Petani di Jawa, misalnya, hidup di bawah sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diperkenalkan pada tahun 1830. Mereka diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, atau nila, bukan untuk diri mereka, melainkan untuk Belanda. Dan siapa yang mengawasi mereka? Para bupati dan priai lokal yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat. Mereka mendapat imbalan, tanah luas, serta status tinggi di masyarakat. Maka, di desa-desa, hierarki sosial semakin jelas. Priai duduk di atas, petani di bawah, dan budaya hormat kepada yang berkuasa semakin mengakar. Ketika seorang pejabat lewat, rakyat harus menunduk. Ketika seorang bangsawan berbicara, rakyat harus diam dan patuh. Feodalisme bukan hanya soal ekonomi,
tapi juga cara berpikir dan bersikap. Bagian 4. Masa pergerakan, perlawanan terhadap feodalisme. Menjelang abad ke-20, muncul generasi baru yang mulai menolak sistem ini. Kaum muda terdidik seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka menyadari bahwa penjajahan takkan bisa dihapus tanpa menghancurkan mental feodal yang sudah melekat dalam masyarakat. Soekarno pernah berkata, "Bangsa yang merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari perbudakan terhadap sesama bangsanya." Bagi mereka, feodalisme adalah bentuk penjajahan internal. Selama rakyat masih tunduk kepada kekuasaan tanpa berani bersuara, selama jabatan dan gelar lebih dihormati daripada kerja keras dan keadilan, kemerdekaan sejati belum tercapai. Perlawanan pun muncul, baik lewat pergerakan politik maupun budaya. Rakyat mulai menuntut hak milik atas tanah, kesetaraan, dan penghapusan struktur sosial lama. Namun, meski kemerdekaan akhirnya diraih pada 1945, warisan feodalisme tak mudah dihapus begitu saja. Bagian 5. Setelah merdeka, feodalisme tak hilang, hanya berubah bentuk. Setelah proklamasi, banyak yang berharap Indonesia akan menjadi negara egaliter, di mana semua rakyat punya kedudukan sama. Tapi kenyataannya, sistem feodal tetap bernafas, meski kini mengenakan wajah baru. Para bangsawan lama masih memiliki pengaruh besar di daerah. Di banyak tempat, mereka menjadi pejabat, pengusaha, bahkan tokoh politik. Sementara itu, budaya, asal bapak senang, sungkan pada atasan, dan takut bicara jujur kepada penguasa masih menjadi ciri khas birokrasi kita hingga hari ini. Di pedesaan, sistem patron klien tetap kuat. Rakyat kecil masih bergantung pada tokoh berpengaruh, entah itu kepala desa, pengusaha, atau pejabat lokal, untuk mendapat bantuan, pekerjaan, atau akses fasilitas. Dan seringkali, imbalannya adalah kesetiaan politik dan kepatuhan sosial. Bagian 6. Feodalisme di zaman modern, tak lagi bermahkota, tapi tetap berkuasa. Hari ini, kita hidup di era modern, teknologi maju, demokrasi berjalan, tapi coba perhatikan sekeliling kita. Apakah masih ada orang yang lebih dihormati bukan karena kemampuan, tapi karena nama keluarganya? Apakah masih ada pejabat yang diperlakukan seperti raja kecil? Apakah masih ada rakyat yang takut bersuara, karena merasa dirinya orang kecil? Inilah bentuk feodalisme modern. Ia tidak lagi memakai singgasana atau keris emas, tapi tetap hidup dalam budaya kita. Dalam cara kita mengagungkan jabatan, bukan kerja nyata. Dalam cara kita menyanjung pemimpin, tanpa berani mengkritik. Dalam cara sebagian orang mewariskan kekuasaan kepada anak cucu, seolah jabatan adalah warisan kerajaan. Feodalisme modern juga terlihat di dunia politik dan birokrasi. Banyak posisi penting yang diwariskan secara turun-temurun, baik di level nasional maupun daerah. Bahkan di beberapa wilayah, dinasti politik terbentuk, mirip dengan sistem bangsawan zaman dahulu. Bagian 7. Akar budaya, mengapa feodalisme sulit hilang? Kenapa feodalisme masih terasa? Salah satu jawabannya ada pada budaya timur kita sendiri, yang sangat menghargai hierarki dan kesopanan. Dalam budaya Jawa misalnya, dikenal konsep unggah-ungguh, tata krama yang mengajarkan hormat kepada yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Nilai ini sesungguhnya baik. Namun ketika dipelintir oleh kekuasaan, ia menjadi alat penundukan. Rakyat menjadi takut mengkritik, karena dianggap tidak sopan. Bawahan enggan menegur atasan, karena dianggap melawan. Padahal, dalam demokrasi, kritik dan keberanian berbicara adalah bagian dari tanggung jawab rakyat. Feodalisme bertahan bukan karena kuatnya struktur, tapi karena mentalitas yang diwariskan turun-temurun. Kita terbiasa menghormati status, bukan integritas. Kita lebih takut pada kekuasaan manusia, daripada pada nilai keadilan itu sendiri. Bagian 8. Jejak feodalisme dalam politik dan ekonomi. Dalam dunia politik, feodalisme muncul dalam bentuk politik patronase. Partai dan calon pemimpin sering mengandalkan dukungan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, bukan lewat ide, tapi lewat loyalitas personal dan uang. Dalam dunia ekonomi, sistem feodal muncul dalam bentuk ketimpangan kepemilikan lahan dan sumber daya. Tanah luas masih dikuasai segelintir elit, sementara petani kecil kesulitan mendapat hak milik yang layak. Rakyat yang bekerja keras seringkali hanya menjadi buruh bagi segelintir pemilik modal besar. Bahkan dalam dunia kerja modern, budaya atasan bawahan masih sangat kental.
Karyawan takut mengkritik bos, meski tahu ada kesalahan. Suara bawahan jarang didengar, karena sistem menilai siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Bagian 9. Harapan baru, menumbuhkan anti-feodalisme dalam diri. Meski jejak feodalisme masih terasa, kita tidak harus tunduk padanya. Perubahan bisa dimulai dari kesadaran bahwa setiap manusia punya harga diri dan hak yang sama. Kita bisa mulai dari hal kecil. Menghargai orang karena kinerjanya, bukan statusnya. Berani bicara sopan tapi jujur kepada atasan. Tidak memuja pejabat atau tokoh hanya karena kekuasaan atau gelarnya. Menanamkan nilai egaliter kepada anak-anak, bahwa semua manusia setara di hadapan hukum dan Tuhan. Feodalisme bukan takdir, tapi kebiasaan lama yang bisa diubah. Bagian 10. Penutup, cermin masa lalu, pelajaran masa kini. Sejarah feodalisme di Nusantara adalah cermin panjang dari perjalanan bangsa ini. Dari kerajaan hingga republik, dari tanah upeti hingga gedung parlemen, struktur sosial lama masih membekas. Tapi kini, kita punya kesadaran baru, dan tanggung jawab besar untuk memutus rantai itu. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya soal mengusir penjajah dari negeri, tapi juga mengusir feodalisme dari pikiran dan perilaku kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap kisah-kisah sejarah yang jarang dibahas, tapi penting untuk masa depan bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya.